Shalom dan puji Tuhan atas kebaikan Tuhan pada setiap kita, sehingga hari ini kita boleh bersama lagi mempelajari pelajaran sekolah sahabat kita pada minggu ini. Untuk memulai pembelajaran kita, mari kita berdoa. Bapa Syurgawi, terima kasih atas kebaikan-Mu karena bersama dengan kami sementara kami mempelajari pelajaran sekolah sahabat kami pada minggu ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sekali lagi tajuk sekolah sahabat kita, pelajaran yang pertama dalam triwulan yang kedua ini ialah beberapa prinsip nubuatan. Nah, pertanyaannya ialah, apa prinsip yang kita boleh gunakan untuk memahami nubuatan dalam Alkitab? Untuk mempelajari ini saudara, kita akan membaca ayat-ayat seperti yang tertera di screen Anda dan saya. Ayat hafalan kita terdapat dalam Yeremia 9 ayat 24 mengatakan, tetapi siapa yang mahu bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, yaitu bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai, demikianlah firman Tuhan. Pendahuluan sekolah sahabat kita. Simbol, frasa yang samar, perbandingan, tindakan aneh oleh Nabi, begitulah sifat nubuatan dalam Alkitab. Ada yang tidak berani coba memahami maknanya dan hanya berpuas hati dengan apa yang diberitahu oleh orang lain. Yang lain pula mengambil satu atau dua ayat dan mencipta tafsiran yang luar biasa tanpa asas yang kukuh. Tetapi mereka yang membaca dan memahaminya dengan betul akan bertumbuh dalam pengetahuan tentang Tuhan dan menerima berkat yang melimpah. Apakah prinsip yang boleh membantu kita mengkaji dan memahami nubuatan Alkitab dengan betul? Untuk mempelajari atau menjawab pertanyaan ini, kita akan membagikan pembahasan kita kepada 5 tajuk seperti yang tertera di screen Anda dan saya. Kita masuk di tajuk yang pertama, yaitu siapa membaca biar dia faham. Nah, bagaimana sikap yang betul di dalam membaca Alkitab? Wahyu 1 ayat 3 mengatakan, berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Diberkatilah orang yang membaca kata-kata nubuat, Wahyu 1 ayat 3e. Namun, sangat sedikit yang merasa diberkati ketika membaca nubuat yang terdapat di dalam Wahyu, Daniel, Yesaya, Zakaria, dan sebagainya. Nah, mengapa ini berlaku? Karena mereka tidak membacanya dengan sikap yang betul. Ketika Yesus berkata, hendaklah orang yang membaca memahaminya, di dalam Matius 24:15, dia sebenarnya sedang memberitahu kita bahwa kita mampu memahaminya, tetapi dengan syarat tertentu. Apa syaratnya? Pertama, bersedia untuk mematuhi apa yang diajarkan oleh nubuat. Kedua, mengakui bahwa kita tidak mempunyai pengetahuan yang cukup untuk memahaminya sendiri. Sebaliknya, kita bergantung kepada hikmat ilahi. Matius 11, Yeremia 9. Nah, membaca nubuat semata-mata untuk menjelaskan pandangan pribadi tentang bagaimana peristiwa tertentu akan terjadi, atau tanpa mendengar suara Tuhan di dalamnya, bukanlah satu pendekatan yang betul. Di screen kita ada 2 pertanyaan yang kita boleh bincang di dalam kelas sekolah sahabat kita. Kita masuk di tajuk yang kedua, yaitu Tuhan ingin difahami. Nah, yang menjadi pertanyaan ialah bagaimana kita memahami Tuhan melalui nubuatan dalam Alkitab. 2 Timotius 3:15 mengatakan, ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Pemazmur mengakui bahwa dia tidak dapat memahami pengetahuan Tuhan karena pengetahuannya tidak terhingga. Mazmur 139 dan 147. Paulus memberitahu kita bahwa tindakan Tuhan adalah tidak terduga, yaitu mustahil untuk dikaji dan difahami sepenuhnya oleh manusia yang terbatas. Adalah mustahil bagi kita untuk memahami pemikiran Tuhan,
sebagaimana mustahilnya bagi kita untuk menyentuh bulan dengan tangan kita. Yesaya 55 ayat 9. Namun Tuhan dalam kasih-Nya telah berusaha untuk turun ke tahap kita dan membantu kita memahami sebagian daripada pemikirannya. Dalam Alkitab, yaitu firman Tuhan, bahkan mindah yang paling sederhana sekalipun dapat melihat kasih Tuhan dan keselamatan yang ditawarkannya kepada kita. Rancangan keselamatan adalah tema utama dalam Alkitab dan tentunya juga dalam nubuatan yang terkandung di dalamnya. Dan ada dua pertanyaan yang tertera di screen kita yang kita boleh bincang, bahas di dalam kelas Sekolah Sahabat kita. Kita masuk di tajuk yang ketiga, yaitu Daniel, sembunyikanlah segala firman itu. Nah, apa yang perlu disembunyikan? Apa maksud disembunyikan itu sebenarnya? Daniel 12 ayat 4 mengatakan, tetapi engkau, Daniel, sembunyikanlah segala firman itu dan meteraikanlah kitab itu sampai pada akhir zaman. Banyak orang akan menyelidikinya dan pengetahuan akan bertambah. Bersama dengan perintah untuk memeteraikan kitab, yaitu menyembunyikan isinya, sehingga zaman akhir, Daniel diberitahu tentang peningkatan dalam pencarian pengetahuan. Pengetahuan yang diperlukan untuk memahaminya. Daniel 12 ayat 4. Nah, ketika Yesus menjadi manusia, meterai ini mulai dibuka. Sebahagian nubuatan Daniel kini dapat dipahami. Matius 24 ayat 15. Kemudian, nubuatan ini dilengkapi dengan nubuatan lain yang ditulis dalam sebuah kitab yang tidak dimeteraikan, yaitu kitab Wahyu. Wahyu 22 ayat 10. Nah, pada tahun pada tahun 1798, ketika Napoleon mengakhiri Himogane, kepausan yang telah mencengkam dunia selama berabad-abad, ramai orang melihatnya sebagai penggenapan nubuatan Daniel. Tuhan telah sepenuhnya membuka kitab Daniel, memberikan pengetahuan yang diperlukan untuk memahaminya. Nah, bukan saja nubuatan ini menjadi lebih jelas sejak saat itu, tapi juga topik lain seperti hari Sabat dan keadaan orang mati mulai difahami lagi dengan sebenarnya. Itu makanya, mari kita meminta kepada pengarang nubuat itu untuk memberikan kita hikmat yang diperlukan agar dapat memahaminya. Di screen kita ada satu pertanyaan yang kita boleh bahas atau bincang di dalam kelas-kelas sahabat kita. Kita masuk di tajuk yang keempat, yaitu mempelajari firman. Apa cara kita mempelajari Alkitab atau firman Tuhan? Bolehkah kita gunakan sains untuk memahami firman Tuhan? Lukas 24 ayat 27. Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Membaca nubuat secara berasingan dan terpisah hanya akan membawa kepada tafsiran yang menyeronokkan sendiri dan jauh daripada makna sebenarnya. Yesus mengajar kita untuk mempelajari Alkitab secara menyeluruh, yaitu melihatnya sebagai satu kesatuan. Lukas 24 ayat 27. Mengambil hanya satu bahagian, contohnya satu nubuat, dan kemudian kesimpulan berdasarkan bahagian itu sahaja adalah cara yang salah dalam mengkaji firman Tuhan. Pendekatan yang betul ialah membandingkan teks-teks ini dengan ayat-ayat lain yang membahas topik yang sama di pelbagai bahagian di dalam Alkitab. Satu lagi perkara yang perlu diberikan perhatian ialah konteks, yaitu keadaan di sekeliling teks yang dikaji. Apakah yang dikatakan dalam ayat sebelum dan selepasnya? Siapa penulisnya? Bila ia ditulis dan mengapa? Mengambil satu petikan di luar konteksnya boleh menjadikannya bermakna dalam apa saja yang kita mahu, tapi bukan kebenaran yang ingin diajarkannya kepada kita. Di screen kita ada dua pertanyaan yang kita boleh bincang di dalam kelas-kelas sahabat. Kita masuk di tajuk yang kelima, yaitu kiasan atau harfiah. Bagaimana kita melihat isi Alkitab, kiasan atau harfiah? Wahyu 1 ayat 20, dan rahasia ketujuh bintang yang telah
kau lihat pada tangan kananku dan ketujuh kaki dian emas itu. Ketujuh bintang itu ialah malaikat ketujuh jemaat, dan ketujuh kaki dian itu ialah ketujuh jemaat. Nubuatan Alkitab dipenuhi dengan simbol dan gambaran. Dalam beberapa case, nubuat itu sendiri menjelaskan maknanya. Daniel 8 dan Wahyu 1. Namun dalam kebanyakan case, maknanya tidak diterangkan secara langsung. Mencoba untuk memahami gambaran ini secara literal adalah tidak masuk akal. Yesus tidak benar-benar mempunyai pedang tajam bermata dua yang keluar dari mulutnya. Untuk memahami simbol-simbol ini, kita perlu merujuk kepada bagian lain dalam Alkitab yang menggunakan idea dan simbol yang serupa. Mari kita lihat beberapa contohnya. Apakah maksud tanduk-tanduk binatang yang menakutkan dalam Daniel 7 ayat 7 hingga 8? Itu adalah raja-raja dan kerajaan yang digambarkannya. Soalan kedua, apakah maksud pedang yang keluar dari mulut Yesus dalam Wahyu 1 ayat 16? Firman Tuhan, yaitu Alkitab. Nah, siapakah wanita dalam Wahyu 12 ayat 1? Umat Tuhan yang setia. Tuhan telah memastikan bahwa sesiapa yang mencari kebenaran dengan mengkaji nubuatan akan dapat memahaminya. Dan di screen kita ada dua pertanyaan yang kita boleh bahas di dalam topik ini ya, dalam tajuk yang ke-5. Pena Inspirasi juga menjelaskan, walau sejauh manapun kemajuan intelektual seseorang, janganlah dia berpikir walau sesaat bahwa tidak perlu lagi menyelidiki kitab suci dengan tekun dan berterusan untuk mendapatkan terang yang lebih besar. Sebagai umat Tuhan, kita dipanggil secara individu untuk menjadi pelajar nubuat. Kita mesti berjaga-jaga dengan bersungguh-sungguh agar dapat mengenali setiap sinar terang yang Tuhan nyatakan kepada kita. Kita harus menggapai cahaya pertama kebenaran, dan melalui kajian yang penuh doa, terang yang lebih jelas dapat diperolehi yang kemudian boleh dikongsikan kepada orang lain. Ellen G. White, Testimonies for the Church, Volume 5. Muka surat 708. Jadi saudara, kesimpulan pelajaran sekolah sahabat kita pada minggu ini. Yang pertama, pentingnya sikap dan pendekatan yang betul dalam mempelajari nubuatan. Nubuat Alkitab harus dibaca dengan sikap yang betul, bersedia menerima pengajaran Tuhan dan bergantung pada hikmatnya, bukan hanya berdasarkan pada pemahaman sendiri. Nubuat tidak boleh ditafsirkan secara terpisah atau literal, tanpa memperhatikan konteksnya dan perbandingan dengan ayat-ayat lain di dalam Alkitab. Kedua, Alkitab menjelaskan simbol dan makna nubuat. Banyak nubuat menggunakan simbol dan gambaran yang tidak boleh diambil secara harfiah. Makna simbol dalam nubuat boleh difahami dengan membandingkannya dengan ayat lain dalam kitab Alkitab yang menggunakan konsep serupa. Yang ketiga, usaha mencari kebenaran dalam nubuatan harus berterusan. Tuhan telah membuka pemahaman terhadap nubuat dari masa ke semasa, seperti yang terjadi pada kitab Daniel dan Wahyu. Umat Tuhan dipanggil untuk terus menyelidiki nubuat dengan tekun dan berdoa agar memperoleh terang yang lebih besar serta mengongsikannya dengan orang lain. Jadi saudara, sampai di sini ringkasan pelajaran sekolah sahabat kita pada minggu ini. Semoga ini boleh membantu kita, kiranya itu menjadi berkat untuk kita semua.